memuji Tuhan. Kita bersatu dalam pujian dan sembah kita untuk Tuhan. Karena kita miliki Allah yang luar biasa. Amen. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, Lord. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan, kuasanya tak berubah. Kau Allah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau di dalam setiap langkah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami pada saat hari ini Tuhan, lebih daripada siapapun. Dan Engkau yang senantiasa mendengar seruan hati kami. Engkau yang senantiasa mendengar keluhan kami Tuhan, doa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang kepada salib-Mu, baik dalam badai, dalam pencobaan apapun yang kami alami. Ajar kami Tuhan untuk kekal tenang dalam Engkau, untuk meletakkan segala kekhawatiran kami, meletakkan segala permasalahan kami Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak gentar, malah kami ingin kekal tenang di dalam Engkau, bersama Engkau. Haleluya.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita sama lakukan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan menyediakan kita bagiku. Terpuji, terima kasih.
apa mungkin jawaban hidup kami Yesus. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GM Glory Permi dimanapun kita berada pada saat ini. Minggu pagi 17 Januari 2021. Ini kali pertama kembali kita harus dikejutkan bahwa kita harus mengadakan ibadah raya secara live streaming. Selama setengah tahun lebih kita sudah menjalankan ibadah kita bersama sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun di minggu ketiga tahun 2021, daerah kita Miri telah berada di zona yang merah. Sesuai dengan surat perutusan yang disampaikan kepada kita semua di BM daerah Miri, supaya kita menjalankan ibadah kita secara live. Dalam arti kata, tidak membuka gereja, menutup gereja beribadah bersama-sama, namun kita tetap menjalankan ibadah kita di dalam live streaming. Dengan demikian, saya mengajak kita sebagai jemaat Tuhan, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kita masih tetap diberikan peluang untuk lagi berada di dalam kesempatan yang seperti ini. Saya mau membawa kita kepada satu pengharapan yang lebih daripada apa yang sudah kita lalui. Sehingga tema ibadah kita pada hari ini, saya membawa kita kepada satu topik, tingkatkan level pengharapan kita di tahun 2021 ini. Pada minggu yang lepas, saya sudah menyampaikan satu topik harapan dan azam baru. Harapan baru dan azam baru di era norma yang baru. Saya sudah menyampaikan bagaimana kita memiliki harapan. Namun pada hari ini saya membawa kita kepada satu topik, tingkatkan pengharapan kita. Tingkatkan level pengharapan kita di tahun 2021 ini. Lalu, pengharapan yang seperti apa yang harus kita lakukan di era norma yang baru ini, di tahun 2021 ini? Saya mengajak saudara-saudara untuk boleh bersama-sama dengan kita merenungkan firman Tuhan yang akan segera saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa supaya kita semua yang mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun kita berada, saya mengajak kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan di minggu yang ketiga di bulan Januari ini, yaitu meningkatkan level pengharapan kami di dalam Kristus Yesus untuk menghadapi segala cabaran yang ada di tahun 2021 ini. Meskipun tahun ini kami masih belum tahu, masih penuh dengan rahasia bagi kami, tetapi kami mau berjalan menghadapi segala cabaran yang ada di tahun 2021 dengan satu pengharapan, di level pengharapan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga kami tetap berfokus kepada anugerah Tuhan yang tak berkesudahan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita. Sempena kita melihat, meningkatkan tingkat pengharapan kita di dalam tahun 2021 ini. Sebagaimana yang pertama, saya selalu bertanya, apa sebenarnya pengharapan itu? Dan apa kata Alkitab tentang pengharapan? Saya telah menjelaskan kepada saudara pada minggu yang lepas bahwa harapan dan pengharapan itu adalah merupakan bentuk dasar daripada suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang kita harapkan untuk kita peroleh. Yang kita ingin untuk kita capai. Namun pengharapan itu adalah bukan saja sesuatu yang ingin kita capai, tetapi suatu proses penantian yang kita harapkan di masa yang akan datang. Alkitab berkata supaya setiap kita orang percaya harus memiliki 3 pilar kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi saya menzoomkan bahwa pengharapan itu sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itulah Paulus berkata bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu adalah merupakan bagian dalam kehidupan kita di dalam menjalani tahun demi tahun yang Tuhan percayakan kepada kita. Apabila 3 pilar ini senantiasa mengikuti kehidupan kita, saya percaya apapun cabaran, kita mampu menjalaninya. Oleh karena iman, pengharapan, dan kasih itu bersama dengan pekerjaan, bersama dengan apa yang kita lakukan di sepanjang tahun 2021. Ada 3 alasan mengapa kita harus meningkatkan level pengharapan kita. Yang pertama ialah supaya kita berpengharapan sesuai dengan kedaulatan Allah. Apa maksud? Saya memberikan kita sebuah contoh. Kondisi kita pada saat ini, daerah kita, daerah Miri berada di dalam zona merah. Hampir semua WhatsApp group mengatakan kita harus berwaspada. Namun saya harus berkata saudara, waspada saja tidak cukup. Waspada tetapi harus tetap memiliki pengharapan. Waspada tanpa pengharapan suatu kesia-siaan. Lalu pertanyaannya, pengharapan yang seperti apa supaya kita berada mampu memiliki pengharapan yang sesuai dengan kedaulatan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu pengharapan yang sesuai dengan kedaulatan Allah. Artinya tidak memikirkan satu pengharapan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi sesuai dengan kedaulatan Allah. Saya berkata mengajak kepada saudara supaya kita melihat sisi positif yang ada di sebalik peristiwa pandemi COVID-19. Meskipun telah melanda dunia, tetapi kita harus berpengharapan sesuai dengan kedaulatan Allah. Saya berpikir, apakah Tuhan tidak mampu memberhentikan corona ini? Apakah kuasanya sudah mulai melemah sehingga dia belum menyelesaikan COVID-19? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berpikir ketika kita memiliki pengharapan, pengharapan di dalam Yesus Kristus haruslah difokuskan kepada kedaulatan Allah. Karena kedaulatan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam semua ciptaannya.
Mungkin pandemi COVID-19 belum berlalu, tetapi itu ada di dalam kedaulatan Allah. Ada semua peristiwa itu di mata Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya dengan cermat. Namun kita berpikir, keterbatasan kita berpikir sangatlah menjadi minim, sehingga saya mau membawa kita kepada satu perkara. Ketika kita berharap, mari kita memiliki pengharapan yang sesuai dengan kedaulatan Allah. Saudara, Yesaya pasal 46 ayat 10 mengatakan begini. Keputusanku akan sampai kepada segala kehendakku, akan kulaksanakan. Jadi sebenarnya kita menanti saja apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di sebalik corona ini. Masih belum cukupkah 2020 kita sudah begitu lama, hampir berapa tahun masa kita PKP itu. Tetapi masih belum cukupkah? Mungkin kita akan bertanya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk melihat segala sesuatu pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita fokuskan kepada kedaulatan Allah. Artinya ketika kita berharap kepada Allah, Allah itu berdaulat di atas seluruh ciptaannya, di atas seluruh peristiwa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan untuk mencapai maksud dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang boleh menghentikan Allah untuk melakukan kehendaknya itu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di era pandemi COVID-19 ini, saya mengajak saudara untuk tetap berharap sesuai dengan kedaulatan Allah. Yang kedua, pengharapan itu merupakan penggenapan dari sebuah penantian yang panjang. Pengharapan itu adalah suatu proses penantian. Kalau kita sudah melihat, itu bukan lagi pengharapan. Jadi apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan mengharapkan dengan tekun. Kita menantikan dengan tekun. Artinya sesuatu yang belum kita capai, sesuatu yang belum kita terima, sesuatu yang belum kita dapatkan, kita perolehi, maka kita akan menantikannya. Proses penantian itu Tuhan sangat-sangat pentingkan dalam kehidupan kita. Namun jangan lihat awalnya, lihatlah finishnya. Karena Tuhan berjanji, bukan yang awalnya, tetapi yang akhirnya. Karena Tuhan mau kita diproses oleh Tuhan. Dalam penantian yang panjang, pasti ada janji di sana. Artinya, orang-orang yang berpengharapan itu tidak sekedar menunggu tanpa bekerja. Ya. Kalau hanya menunggu tanpa bekerja itu sia-sia. Tetapi kita menunggu proses pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita harus menjalankan tugas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu. Tetapi yang Tuhan mau, kita sabar menunggu. Kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, selalu kita berkata, waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Allah menghendaki kita juga supaya memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu merupakan penggenapan daripada sebuah penantian yang panjang. Saya katakan,
sebuah penantian yang panjang. Oleh karena apa? Karena tidak ada sesuatu peristiwa pun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Jangan kita berpikir, Tuhan mengizinkan peristiwa corona ini ada, kenapa tidak? Buktinya, Allah masih melihat kepada kita umatnya, supaya kita sebagai orang yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus tetap melihat kepada janjinya. Saya berharap sidang jemaat ini kasih Tuhan, Tuhan mempunyai masa dan waktu yang tepat bagi setiap peristiwa. Dia tidak pernah tergesa-gesa dan dia tidak pernah terlambat. Saya mengajak supaya kita memahami pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian saudara-saudara, mari kita tetap memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu merupakan penggenapan sebuah penantian yang panjang. Jelaslah. Dengan alasan ini, apapun, dimanapun posisi kita sedang berada, mari saya mengajak sidang jemaat semua, dimanapun Anda berada, tetaplah berharap bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Masih belum terlambat kita meningkatkan level pengharapan kita di tahun 2021 ini. Mengapa? Oleh karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Yang ketiga, mengapa kita harus berharap, meningkatkan level pengharapan kita? Ketiga ialah kita harus meningkatkan level pengharapan kita. Oleh karena pengharapan itu merupakan motivator yang mampu memotivasi kita untuk terus percaya dan berkarya. Meskipun pandemi belum berlalu, tetapi yang Tuhan mau kita tetap termotivasi. Oleh karena motivator kita, saya pernah mengajak kepada kita untuk merenungkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu dinamisator yang mampu memotivasi setiap orang untuk tetap berkarya. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang dimana kita didiami oleh Roh Kudusnya, maka kita tidak akan pernah berpangku tangan meskipun pandemik belum berlalu. Kita tidak boleh berhenti berkarya. Apapun. Pada minggu yang lepas saya sudah mengajak kepada kita, supaya kita dalam berharap dan berazam, kita tetap berkarya. Kita tetap bekerja. Dalam pengkhotbah saya ungkapkan di sana, lakukanlah setiap tugasmu, pekerjaanmu dengan sekuat tenaga. Artinya, dengan segenap apa yang kamu punya, lakukan. Dalam kitab yang lain dikatakan pengkhotbah, tabur benihmu pagi hari. Dan jangan biarkan istirahat tanganmu pada petang hari. Karena kamu tidak tahu mana satu yang akan berhasil. Sama ada yang ini atau yang itu. Atau kedua-duanya sama baik. Artinya, meskipun pandemi kita tidak dapat pergi kemana-mana, tetapi kita boleh berkarya. Jangan sampai itu menghalangi kita untuk berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu memberi kita motivasi untuk terus berkarya, terus berharap dan terus percaya. Abraham dalam Roma 4 ayat 18 yang berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya. Saudara, kalau kita telusuri kembali kepada peristiwa Abraham ketika dia menerima janji daripada Tuhan, maka sesuatu yang kita berpikir mustahil di usianya yang sudah tua dia harus mempunyai anak. Tetapi Allah yang sama, Allah itu berkata kepada Abraham, seperti banyaknya bintang di atas langit, demikianlah banyaknya keturunanmu. Sementara dia belum mempunyai anak. Saudara, ketika kita meyakini janji Tuhan, memang tidak serta-merta kita begitu langsung janji itu kita terima langsung terjadi seperti sesuatu hujan. Ya, sekarang ini lagi hujan. Namun kita tetap berharap meskipun belum kita terima, itulah pengharapan. Pertanyaannya adalah, apa yang mendorong kita untuk tetap semangat ketika pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga tahun 2021? Kata-kata apa yang perlu kita ingat supaya kita tetap semangat menjalani tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan? Saya membawa kita kepada satu peristiwa yang fenomenal. Seorang utusan Injil ke Tiongkok, ke China, yaitu Hudson Taylor. Kalau kamu mengingat nama ini adalah seorang British Protestan. Sejak umur dia 5 tahun, Hudson Taylor sudah berkeinginan untuk menjadi seorang misionaris. Di usianya yang 5 tahun itu, bagaimana dia ingin menjadi seorang utusan Injil? Tentu tidak serta-merta langsung diutus. Namun ketika dia sudah beranjak dewasa, dan itu betul-betul menjadi keinginan yang harus diungkapkan, sehingga pada akhirnya Hudson Taylor diutus oleh gereja British untuk melayani ke China. Mungkin kita berpikir, apakah kalau kita membuat penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita lepas daripada penderitaan, lepas daripada masalah? Tidak. Dalam biografi daripada Hudson Taylor, justru karena komitmennya, panggilannya untuk menjadi seorang utusan Injil, menjadi misionaris ke China, dia pada akhirnya tertolak oleh seorang wanita yang dicintainya. Dia ditolak mentah-mentah oleh seorang gadis yang dia mau. Apakah dia berhenti? Ketika kita mungkin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, orang lain akan menolak kita. Mungkin kita berpikir, bagus, tak usah menjadi pelayan Tuhan, asal saya mendapatkan gadis itu. Oh, Hudson Taylor tidak berpikir demikian. Dia tetap bergelora untuk menjadi utusan Injil. Bahkan pada akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria. Dan melalui seorang wanita ini, dan dia pergi menjadi utusan Injil bersama-sama dengan dia di China. Adakah
permasalahannya berhenti sampai di sana? Oh saudara, ternyata penyerahan diri kepada Tuhan bukan menyelesaikan semuanya apa yang kita inginkan. Tetapi justru ketika dia menikah dengan Maria, anaknya yang berumur 5 tahun akhirnya sakit dan meninggal. Dan ketika dia masuk kembali ke tempat-tempat di mana dia hendak memberitakan Injil, rumahnya dirusak dan dibakar. Dan dalam keadaan yang sesulit itu, anaknya baru dilahirkan 2 minggu dan tidak tertolong. Dan ibunya pun meninggal. Saudara-saudara, habislah suatu cerita apabila dia tidak memiliki pengharapan. Harta, keluarga, rumah pun habis sirna. Tetapi satu pengharapan Hudson Taylor, sebuah harapan yang membawa kebahagiaan kepadanya. Dia berkata, karena aku telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan aku harus membawa orang lain untuk percaya kepadanya. Itulah satu wujud pengharapan yang tidak pernah lekang daripada dirinya. Sehingga saudara, akibat komitmennya itu, dia mencapai apa yang dia inginkan untuk tetap menjadi utusan Injil, sehingga dia harus mati di China. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu tidak berarti bahwa kita permasalahan akan selesai. COVID-19 belum berhenti, tetapi jangan sampai pengharapan kita tidak berjalan. Karena itu 3 perkara ini yang harus menjadi solusi bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa level pengharapan itu penting kita tingkatkan? Oleh karena kita, supaya level pengharapan kita sesuai dengan kedaulatan Allah, supaya ianya digenapi sesuai dengan perjanjiannya, dan kita mampu dimungkinkan untuk memotivasi orang lain, memotivasi diri kita untuk tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan level itu? Ada 3 perkara. Yang pertama, saudara-saudaraku, belajarlah dari setiap peristiwa yang berlaku. Kita harus belajar dari semua peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita. Karena kehidupan yang kita jalani dibentuk sesuai dengan kapasiti kita masing-masing. Saya ulang, kehidupan yang Anda miliki, kehidupan kita dibentuk Tuhan sesuai dengan kapasitinya. Kita juga terbentuk sesuai dengan harapan-harapan yang kita miliki. Oleh karena itu, Allah mengizinkan semua peristiwa itu supaya kita belajar. Karena kita terbentuk daripada sebuah harapan, maka harapan itu perlu membawa kita kepada impian kita. Mungkin impian Anda, katakan di tahun 2021 ini apa? Senaraikan dia. Dalam arti kata, harapan-harapan kita biasanya sesuai dengan kapasiti kita masing-masing. Demikian juga dengan iman kita. Jadi
Allah tak membuat kepada kita sesuatu yang lebih besar daripada kapasiti kita. Ya. Jadi itulah sebabnya saya berpikir bahwa kita harus belajar dari setiap peristiwa yang sedang kita jalani. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata begini. Tuhan itu menyingkapkan perjanjiannya kepada orang-orang yang dikenankannya. Tuhan membuka rahasianya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Ya, takkan dia membuka perjanjiannya kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Tetapi justru orang-orang yang takut kepadanya, Allah membukakan rahasianya. Allah berkenan kepada hidup orang itu. Sehingga saudara-saudaraku, kita perlu belajar daripada setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin kita akan berkata, apa yang saya pelajari, Pastor? Ya, Anda diciptakan bukan kebetulan. Saya diciptakan bukan kebetulan. Tuhan tahu apabila saya lahir dan apabila saya akan mati. Tuhan ada agendanya tersendiri atas hidup saya. Artinya saudara, ketika saya masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, kita perlu belajar tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang Anda percayai? Anda perlu memahaminya. Supaya Anda tidak tergoyahkan meskipun banyak cabaran yang melanda kehidupan Anda. Saya mengajak kita untuk melengkapi diri melalui kebenaran firman. Karena hanya firman Allah yang dapat menjamin, yang dapat menyatakan, yang dapat menyuarakan kebenaran. Selalu saya berkata, Alkitab kita adalah kebenaran Allah. Kebenarannya itu akan disingkapkan kepada kita apabila kita merenungkannya. Apabila kita bergaul dengannya. Apabila kita hidup bersama-sama dengan firman-Nya. Jadi, setiap peristiwa itu akan membawa kita kepada satu pembelajaran demi pembelajaran untuk kita mampu menghadapi segala cobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini sesuai dengan perancangan yang Anda mungkin telah senaraikan. Mari, ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Allah merancangkan kepada kita rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Allah tidak merancangkan yang jahat kepada kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan setiap hari firman-Nya supaya Anda bergerak sesuai dengan rencananya. Apabila kita menjalani kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Tuhan, meskipun pandemi terus masih melanda, kita tetap memegang janjinya Tuhan. Kita tetap berharap kalau Tuhan menghendaki, pasti kita akan menang. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada sesuatu penyebabnya. Demikian halnya dengan kehidupan yang kita jalani. Mari kita bersedia untuk belajar dari setiap peristiwa. Yang kedua, buatlah senarai apa yang Anda mau Anda capai di tahun 2021. John Maxwell berkata begini, orang yang gagal berencana akan merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Karena gagal berencana, dia akan merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau gagal, bukan?
Tetapi mari kita berencana. Apa komitmen kita dalam menghadapi tahun 2021? Saya sudah menyampaikannya pada minggu yang lepas, azam di tahun 2021. Senaraikan. Filipi 4 ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah punya berkat kepada kita. Tetapi masalahnya kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, berkat yang mana yang Engkau turunkan kepada saya hari ini. Oleh karena itu, kita perlu berencana. Menyenaraikan perencanaan Anda dan memberikannya kepada Tuhan. Berencana itu harus kita mulai daripada pikiran kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata, kita memerlukan pemikiran yang benar, perasaan yang benar, dan tindakan yang benar. Right thinking, right feeling, and right action. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Allah dan kebenarannya, maka harapan kita, saya pastikan harapan dan iman kita terbentuk di dalamnya. Namun, ada kalanya yang mempengaruhi pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang, ya, orang sekarang kata toksik. Banyak pikiran yang tak bercelaru saja, yang tak benar. Jadi apabila kita mempengaruhi pikiran kita dengan benar, maka apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan ketika perasaan kita baik, maka kita akan bertindak baik. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8, jadi saudara-saudara, pikirkanlah apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu katanya. Artinya kita mau pikiran kita menjadi jernih oleh karena firman Allah mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga apa yang dialami oleh Hudson Taylor yang saya ceritakan tadi, karena pemikiran dia adalah kepada firman-Nya, maka dia rela mengakhiri hidupnya di negara orang lain. Saudara, terpisah dari orang-orang yang dikasihinya, dari sahabat-sahabatnya. Saudara, itu bukan sesuatu yang sederhana untuk kita pertimbangkan. Tetapi apabila itu komitmen kita di tahun 2021 ini, pengharapan kita di tahun 2021 ini, kita berkata bersama dengan Yesus Kristus, saya menjadikan tahun 2021 ini adalah tahun pengharapan bagi keluarga saya, bagi masa depan anak saya, bagi masa depan keluarga saya, bagi pekerjaan saya, bagi pelayanan saya. Saudara, Tuhan akan mendengar seruan Anda. Apa yang Anda telah senaraikan di tahun 2021? Supaya Tuhan menggenapi janji itu sesuai dengan pengharapan yang Anda miliki. Saya berharap itulah sesuatu yang kita inginkan. Karena pengharapan yang ada pada kita akan ditentukan dengan apa tindakan-tindakan kita. Saya teringat satu kisah di dalam Markus pasal 5. Kisah seorang ibu yang 12 tahun sakit pendarahan. Saya teruja betul
dengan kisah yang ada di dalam kitab Injil itu. Dia memiliki satu pengharapan yang kuat di dalam dirinya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus Kristus, maka aku akan sembuh. Saudara, satu pengharapan yang memotivasi diri kita untuk maju, untuk tetap melihat kepada Yesus Kristus. Benarkah dia sembuh? Betul, dia sembuh. Sebab pengharapan itu memotivasi pikirannya, perasaannya, dan tindakannya untuk menjamah jubah Yesus. Di tengah keramaian orang banyak, dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia jamahnya jubah Yesus, saudara, apa yang terjadi? Yesus menoleh ke belakang. Siapa yang menjamah jubahku? Saudara, ketika saya membaca itu, saya berinding betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan mau iman yang seperti itu ada dalam diri kita. Saudara, dia berkata kepada orang-orang, siapa yang menjamah jubahku? Dan para muridnya berkata, bagaimana kamu berkata siapa yang menjamah jubahku? Banyak orang di tempat ini. Saudara, apa yang terjadi dalam diri Yesus? Ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya kepada orang itu ketika orang itu menjamah jubah Yesus. Saudara, itu sesuatu pengharapan yang luar biasa, yang Tuhan mau ada di dalam diri kita di tahun 2021 ini. Dia sembuh bukan karena Tuhan menompangkan tangan kepada dia, tetapi pengharapannya yang disertai dengan imannya bertindak, maka dia memperoleh kesembuhan. Oleh karena itu, itulah sebuah cara bagaimana kita meningkatkan level pengharapan kita. Mesti ada pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus tetap sama hari kemarin, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah. Allah yang sama, Allah yang menjanjikan kepada kita, pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, ketiga ialah meningkatkan level pengharapan kita. Kita perlu menemukan orang-orang yang dapat mendorong kita untuk mencapainya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu salah bergaul, salahlah langkahmu. Jadi, macam mana kita boleh naik ke level yang baik kalau kita tetap bergaul dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang tak betul. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa orang itu akan mendorong Anda untuk naik ke level yang tinggi. Bahkan Anda akan turun dari level yang ada pada Anda saat ini. Pergaulanmu akan menentukan di mana keadaanmu saat ini. Oleh karena itu, kita sangat penting meningkatkan level pengharapan kita. Supaya kita tahu kepada siapa kita perlu bertanya. Supaya kita tahu kepada siapa kita siapa yang dapat mendorong kita untuk mencapai harapan-harapan dan impian kita. Ya. Mungkin Anda sudah mempunyai dream board. Kemana Anda akan pergi tahun 2021? Mungkin untuk traveling tidak dapatlah. Tetapi tidak berarti bahwa impian Anda akan terbenam meskipun pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Tuliskan. Tetapi Anda perlu motivator, mentor untuk membimbing Anda, untuk meningkatkan
pengharapan Anda dan mencapainya di dalam pencapaian kejayaan yang Anda inginkan. Saudara, kita perlu bapak rohani, ibu rohani. Kita perlu ada orang yang membimbing kita. Mungkin Anda berpikir, ya macam mana lagi, kita mau dibimbing udah tua ini Bu. Ya, saya masih tetap ada orang yang membimbing saya. Ya. Artinya orang-orang yang kita anggap senior secara rohani itu perlu Anda meminta pertimbangan, dukungan, dorongan daripada mereka. Mengapa perlu ada konseling pastoral? Apakah Anda tidak ada firman yang ada Alkitab saudara baca aja, boleh saya berkata demikian, bukan? Tetapi bimbingan itu sangat penting. Karena Tuhan Yesus di dalam pembimbingannya kepada orang-orang yang ada di dalam kitab Injil sungguh menyentuh banyak hati. Saudara, kita perlu orang-orang yang membimbing kita. Kita perlu ada orang-orang yang mendorong kita untuk meningkatkan level pengharapan kita kepada tingkat yang maksimal. Mungkin selama ini Anda sudah jauh berjalan. Anda berjalan bersendirian. Mungkin saya lebih tahu semuanya. Mungkin Anda akan berkata demikian. Tetapi mari, masih belum terlambat. Masih ada banyak orang yang lebih tahu daripada Anda. Tetapi Anda tidak pernah bertanya pun. Apalagi meminta doa. Ayah, kita boleh berdoa sendirilah, pastor. Mungkin Anda ingin berkata. Tetapi saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan selalu meminta supaya ada orang-orang yang meminta di konseling, tetapi tidak ada orang yang mau datang, kecuali sudah bermasalah besar baru datang. Saudara, iblis tak pernah berhenti diam untuk menghancurkan kita. Ingat itu baik-baik. Mungkin Anda berpikir, wah hidup saya dah tenang-tenang saja tahun ini. Tapi iblis tak pernah berhenti. Ada masanya bagi kita. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 18. Iblis senantiasa berjalan, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menerkam mangsanya. Saudara-saudara, oleh karena itu, karena iblis tidak pernah diam, kita perlu memperoleh dukungan rohani dari orang-orang yang senior secara rohani. Jangan kita berpikir, saya sudah pelayan, Mbah. Masa saya tidak tahu firman Tuhan? Oh, saudara, hamba Tuhan pun perlu mengalami bimbingan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai satu refleksi bagi kita pada hari ini, jika kita berpikir mau meningkatkan level pengharapan kita, masih belum terlambat. Kita perlu memahami, kita perlu bimbingan, kita perlu dorongan untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu, tingkatkan level pengharapan kita. Tahun 2021 masih belum bebas daripada COVID-19. Kita perlu memahami firman Allah yang adalah kebenarannya. Karena ketika kita belajar daripada firman-Nya, Allah akan menyingkapkannya kepada kita. Ketika kita dibimbing oleh para hamba-Nya, maka Tuhan akan menolong kita untuk mencapai matlamat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau semua kita yang berada di rumah, dimanapun kita berada, yang mendengarkan khotbah saya pada hari ini, saya mengajak Anda untuk tetap meningkatkan level pengharapan Anda. Karena Allah sedang menunggu setiap kita untuk meningkatkannya.
Karena Allah sedang menunggu kita. Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Oleh karena itu datanglah kepadanya. Hari ini dimanapun Anda berada, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Yang telah mengajak kami untuk sama-sama memahami. Untuk mengajak kami bersama-sama untuk mempelajari atas setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau yang berjanji bahwa kami harus menantikan penggenapan yang janji Tuhan akan tergenapi. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Hari ini di tempat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Seluruh jemaat BM Glory Permi, bahkan seluruh jemaat BM di Sarawak ini. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka tetap terlindung di bawah kekuatan kuasa Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit hari ini, kami doakan, tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa atas penyakit mereka. Engkau sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya hasil tes mereka nanti kelak mereka mendapati bahwa mereka mengalami pertolongan Tuhan dan mereka pada akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji kebesaran-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkau berkati mulai dari anak-anak yang kecil di dalam gereja-Mu. Supaya Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam level pengharapan yang sesuai dengan kedaulatan-Mu. Terpuji Bapa, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga.